Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran 3. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga penduduknya tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Sekarang, amatilah peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia berikut ini. Peta tersebut merupakan peta kepadatan penduduk Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010. Dengan melihat peta tersebut, kita dapat mengetahui kepadatan penduduk di setiap daerah dengan memperhatikan warnanya. Dengan melihat peta tersebut, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Tentu yang paling padat adalah Pulau Jawa. Kemudian, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Tentu jawabannya adalah Pulau Papua, terutama di Provinsi Papua Barat dengan kepadatan kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Kemudian, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Berdasarkan peta tersebut, kita mengetahui bahwa kepadatan penduduk pada Provinsi Lampung adalah 200-599 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Berdasarkan peta tersebut, kita mengetahui bahwa Provinsi Papua Barat merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah, yaitu kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Sekarang, mari kita belajar untuk mengenal suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sekarang mari kita pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang mendiaminya. Untuk gambar pertama, Pulau Papua. Suku bangsa yang mendiaminya adalah gambar pertama. Suku bangsa yang mendiami daerah Papua antara lain suku Asmat, suku Dani, suku Sentani, dan suku Arfak. Gambar selanjutnya, Pulau Sumatera. Suku yang mendiami Pulau Sumatera ditunjukkan oleh gambar kedua. Suku yang mendiami Pulau Sumatera antara lain suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, dan suku Minangkabau. Gambar selanjutnya Pulau Kalimantan. Suku yang mendiami Pulau Kalimantan ditunjukkan oleh gambar pertama. Suku yang mendiami Pulau Kalimantan antara lain suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, dan suku Tidung. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Suku yang mendiami Pulau Sulawesi ditunjukkan oleh gambar ketiga. Suku yang mendiami Pulau Sulawesi antara lain suku Toraja, suku Bugis, suku Mandar, dan suku Minahasa. Selanjutnya Pulau Jawa. Suku yang mendiami Pulau Jawa ditunjukkan pada gambar kedua. Suku yang mendiami Pulau Jawa antara lain
suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Baduy. Selanjutnya, Kepulauan Nusa Tenggara. Suku yang mendiami Kepulauan Nusa Tenggara ditunjukkan oleh gambar pertama. Suku yang mendiami Pulau Nusa Tenggara antara lain suku Alor, suku Ende, suku Ngada, dan suku Rote. Selanjutnya, Kepulauan Maluku. Suku yang mendiami Kepulauan Maluku ditunjukkan pada gambar ketiga. Suku yang mendiami Kepulauan Maluku antara lain suku Banda, suku Seram, suku Aru, dan suku Buru. Selanjutnya, Pulau Bali. Suku yang mendiami Pulau Bali ditunjukkan oleh gambar pertama. Suku asli Pulau Bali adalah suku Bali. Demikian tadi sebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Meskipun beragam, namun kerukunan antar umat beragama merupakan hal yang harus dijaga. Sekarang, mari kita baca bacaan tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Kemudian kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kalimat utama pada paragraf di atas terdapat pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf tersebut adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama. Kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama. Sehingga ide pokok paragraf kedua adalah kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Kalimat utama pada paragraf
tersebut terletak pada kalimat pertama, sehingga ide pokok pada paragraf ketiga adalah program Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Kalimat utama pada paragraf keempat terletak pada kalimat pertama, sehingga ide pokok paragraf keempat dapat kita tuliskan tujuan Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Kalimat utama pada paragraf kelima terletak pada kalimat pertama, sehingga ide pokok dapat kita tuliskan Tri Kerukunan Umat Beragama yang pertama, yaitu kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini, tidak terjadi sikap saling mencurigai, serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu, juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Kalimat utama terletak pada kalimat pertama, sehingga ide pokok pada paragraf ke-6 adalah Tri Kerukunan Umat Beragama yang kedua, yaitu kerukunan antar umat beragama. Adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Kalimat utama pada paragraf ke-7 terletak pada kalimat pertama, sehingga ide pokoknya adalah Tri Kerukunan Umat Beragama yang ketiga, yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang, mari kita belajar untuk mengetahui nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama Pancasila antara lain keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan hidup rukun antar sesama umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua antara lain saling mencintai sesama manusia,
gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila antara lain menumbuhkan rasa cinta tanah air, cinta perdamaian dan persatuan, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain melaksanakan musyawarah untuk mufakat, menjunjung tinggi hasil keputusan musyawarah, mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima Pancasila antara lain menghormati hak orang lain, menghargai hasil karya orang lain, mengembangkan suasana kekeluargaan dan gotong royong, dan bersikap adil. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah antara lain memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek teman. Sedangkan di lingkungan rumah antara lain tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Kemudian di lingkungan masyarakat, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, dan mencuri. Berbagai keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia menjadikan bangsa Indonesia layak disebut sebagai bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Berikut ini beberapa faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Di antaranya, 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Dan keenam, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Demikian tadi pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2, dan pembelajaran ketiga. Kita telah belajar mengenal keberagaman bangsa Indonesia, kemudian menentukan ide pokok bacaan, dan kita juga telah belajar mengetahui nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila.